Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, Besar Masjid Istiqlal, diri Nasaruddin Umar Hafiz. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf tidak dapat kami satu persatu. Pertama-tama tentu terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita ini online training ini terkait dengan pelaksanaan sholat Id dan khutbah di besok insyaallah. Tahun ini kita istiqmal melaksanakan sholat, melaksanakan puasa selama 30 hari berdasarkan kewajiban atau pengumuman dari agama. Insya Allah kita akan lebaran besok. Mengingat beberapa perkembangan terakhir ini, angka positif meningkat, pemerintah dan DKI Jakarta khususnya memberi arahan agar atau memberikan semacam arahan buat kita semua agar sedapat mungkin tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita melaksanakan sholat besok. Di samping itu secara khusus ada anjuran kepada kita semua agar secara spesifik karena adanya peningkatan pandemi ini, peningkatan data positif COVID akhir-akhir ini, dalam 1 bulan terakhir, ada arahan dari pemerintah pusat dan Jakarta agar masjid-masjid yang melaksanakan sholat Id tetap memperhatikan protokol COVID secara baik, sedapat mungkin. Misalnya kita, kalaupun harus diadakan, misalnya kita adakan di ruang terbuka. Nah, dalam hal ini masjid yang dibolehkan untuk melaksanakan sholat Id adalah masjid-masjid komunitas yang berada di perumahan-perumahan. Sementara masjid-masjid yang sifatnya transit seperti Masjid Raya, Masjid Istiqlal misalnya, kemudian dianjurkan untuk tidak melaksanakan. Nah, sementara Masjid Istiqlal juga yang awalnya ada rencana untuk melaksanakan, kemudian harus mengikuti arahan ini dan kemudian memutuskan untuk tidak melaksanakan nanti secara berjamaah. Bapak Ibu sekalian, beberapa alasan kami tiba-tiba secara sengaja melaksanakan online training ini, mengingat perkembangan ini yang cukup mengkhawatirkan kita juga, sehingga masih banyak di antara kita yang mungkin akan melaksanakan sholat Id, khutbah Idul Fitri di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing dalam komunitas yang terbatas. Nah, beberapa teman, beberapa jemaah kemudian mengontak kami untuk bertanya-tanya seputar ini, dan kemudian kita berinisiatif untuk melaksanakan online training ini seperti yang kita adakan tahun lalu. Sementara kita jadwalkan jam 4 ini, saat ini kita akan melaksanakannya. Kita akan melihat perkembangan nanti jam 8 malam, sekiranya sampai jam 8 malam nanti masih ada harapan-harapan atau keinginan dari jamaah untuk belajar, mengingat kembali tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri dan khutbahnya, kemungkinan kita akan mengadakan lagi di jam 8 malam nanti. Jadi ini yang pertama kita adakan, dan semoga insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ini adalah alasan latar belakang mengapa kami secara tiba-tiba juga melaksanakan ini dengan segala resource kami, menyebarluaskan, mensosialisasikan kegiatan ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di teman-teman yang hadir di tempat ini sudah ada 38 orang.
masih menunggu, dan mudah-mudahan semakin banyak, ataupun kalau ada harapan kita melaksanakan lagi jam 8 nanti, kita akan laksanakan lagi, nanti kita akan. Terima kasih. Sebelum kita memulai, kita akan mendengar sambutan atau bahkan sudah menjadi bagian dari online training ini dari guru kita Profesor Dr. Haji Nasar. Silakan dan sambutan khusus terkait dengan pelaksanaan. Ya, direkam. Nanti kalau nanti ada nanti malam bisa di. Oh iya benar. Direkam. Silakan Ustaz. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan jamaah Nur dimanapun juga berada, kita bersyukur pada suasana Ramadan terakhir ini kita bisa melakukan sebuah tradisi yang bagus, saling mengingatkan rukun syarat sunat ibadah-ibadah Ramadan terakhir. Yang pertama itu apa yang harus kita lakukan pada malam. Ya, nanti narasumber yang lain nanti akan melengkapi, saya hanya poin terbesar saja ya. Pertama adalah kita nanti tentu takbir. Sesudah sholat isya kita takbir lagi. Karena sesungguhnya sudah bukan Ramadan lagi. Kita sudah mulai masuk 1 Syawal sebentar. Ya. Dengan demikian tidak mungkin kita tarawih lagi. Kita gantilah salat tarawih itu dengan salat-salat sunat yang lain, salat sunat tasbih, salat sunat witirnya diperbanyak, salat lail. Ya. Diperbanyak takbir, taubat kita, seolah-olah kita memesankan kepada kepada Ramadan, wahai Ramadan, sebentar lagi engkau akan melaporkan ya hasil-hasil Ramadan tahun ini. Kita mohon wahai Ramadan, laporkanlah kebaikan-kebaikan kami, jangan melaporkan keburukan-keburukan kami. Laporkanlah prestasi-prestasi kami. Kiranya engkau tidak melaporkan kemalasan-kemalasan kami selama bulan suci Ramadan ini. Ya kira-kira bermanja-manja kita lah semuanya. Kan Tuhan juga maha tahu. Tapi mengungkapkan suatu hal yang sifatnya emosional itu sangat disukai Tuhan. Kemudian selain takbir, saya ingat pesan guru saya waktu di pondok pesantren. Sujud terakhir pada salat witir terakhir nanti kan. Jadi nanti malam adalah sujud terakhir kita sebelum berpisah dengan Ramadan, karena Ramadan itu nanti akan bertolak setelah khatib turun dari mimbar. Jadi setelah khatib turun dari mimbar, maka Ramadan melaporkan atau meninggalkan kita. Sekarang sudah siap-siap untuk meninggalkan kita sebetulnya. Maka itu disunatkan juga untuk menunda pelaksanaan Idul Fitri itu agak sedikit lambat. Jangan terlalu cepat seperti Idul Adha. Disunatkan lebih awal untuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan penyembelihan hewan kurban lebih pagi. Tapi kalau sebaliknya Idul Fitri disunatkan agak sedikit molor untuk memberikan kesempatan kepada mungkin ada yang belum mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitrahnya belum sampai kepada panitia, dan juga sekaligus memberi kesempatan kepada pendistribusian zakat fitrah itu. Pendistribusian zakat fitrah harus dilakukan sebelum khatib itu turun dari mimbar. Kalau khatibnya sudah turun dari mimbar, itu sudah bukan zakat lagi, itu sedekah. Padahal yang wajib itu adalah zakat.
nanti malam sholat witir kita sudah sholat tahajud tentunya, kita diminta untuk membuat lama sedikit sujud terakhirnya. Jadi sujud terakhir pada rakaat terakhir sholat witir kita nanti malam. Usahakan bangun ya Bapak Ibu. Pada saat sujud terakhir, pada rakaat terakhir sholat witir itu kita berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur kami sehingga kami bisa menjumpai bulan suci Ramadan tahun depan. Itu poinnya. Ya Allah, sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kami. Terimalah segenap kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kami lakukan. Jika ada yang kekurangannya, mohon diampuni. Jadi kira-kira seperti itu doa kita. Ya. Tapi poin yang pertama tadi, ya Allah, panjangkanlah umur kami sehingga masih bisa berjumpa lagi pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Insya Allah salat witir itu nanti juga akan jadi saksi bahwa ada hamba-Mu ya Allah ingin sekali masih menjumpai bulan suci Ramadan tahun depan. Tentu dengan tambahan tidak lagi dalam keadaan COVID-19 seperti sekarang yang membatasi kita untuk melakukan amalia-amalia lain. Selanjutnya perlu kita perhatikan ya, usahakan jangan sampai ada yang tidak bayar zakat fitrah. Ya. Kalau ada kelebihan makanan kita pada malam ini, itu berarti kita harus memberikan zakat fitrah. Ya, jangan hanya minta zakat fitrah, tapi kita jadilah muzaki soal zakat fitrah. Zakat mal boleh kita minta, tetapi zakat fitrah kita yang harus melakukan zakat fitrah itu zakat badan benar-benar itu. Nah, saya mohon betul jangan sampai ada di antara kita, kecuali yang betul-betul tidak ada yang bisa dimakan pada malam itu ya itu mustahil benar-benar. Tapi kalau ada pas-pasan, pokoknya masih ada saldo keuangannya sedikit, berzakat fitrah. Termasuk menzakat fitrahkan anak-anak kita. Anak kecil yang baru lahir pun juga sudah harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Inilah kekhususannya zakat fitrah. Bahkan anak yang lahir sebelum baca khutbah, itu juga menurut Imam Syafi'i perlu juga dikeluarkan zakat fitrah. Kemudian disunatkan pada saat melaksanakan Idul Fitri itu menggunakan pakaian putih yang baru, bersih. Khususinatukum min kulli masjidin, itu ada perintahnya Al-Quran. Perintah untuk menggunakan pakaian-pakaian syiar keagamaan kita warna putih. Bagi mereka yang dimungkinkan untuk sholat Idul Fitri di masjid. Walaupun di rumah juga sebetulnya dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bersih, putih. Pakai harum-haruman ya. Kemudian takbir siang, asar sampai malam ya. Tapi keesokan harinya tidak ada lagi takbir. Salat subuh keesokan harinya itu tidak ada lagi takbir. Kecuali kalau Idul Adha, hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu 3 hari berikutnya kita dimungkinkan untuk dianjurkan untuk takbir. Tapi kalau Idul Fitri hanya sehari itu aja. Kemudian juga kalau memang terpaksa harus khutbah atau salat Idul Fitri di rumah, ini dimungkinkan Bapak. Kalau nggak ada yang bisa khutbah, karena kan Idul Fitri itu kan ada khutbahnya, lakukan saja salatnya dengan niat seperti biasa. Kita salat Fitri itu, Idul Fitri itu, sholli sunnata Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, 7 kali kita baca takbir setelah takbir ihram. Jadi tidak dihitung takbir ihram, berarti sama dengan 8 kali sebetulnya. 1 kali takbiratul ihram ditambah dengan takbir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar 7 kali. Nanti bangkit dari rakaat kedua, kita takbir lagi 5 kali. Nanti teknisnya teman-teman narasumber akan menyampaikan.
Kalau kita di rumah, salat saja, tidak usah khutbah. Kalau memang nggak ada khutbah, kalau perempuan semuanya misalnya, atau ada perempuan, ada laki tapi tidak bisa khutbah, kan ada syaratnya khutbah itu kan. Ya, harus membaca tahmid, kemudian juga harus baca kalimat syahadat, kemudian ada selawat, kemudian juga ada doa-doa khusus yang harus dibaca dalam khutbah itu. Nah, kalau tidak ada yang bisa khutbah, cukup melakukan sholat sunat Idul Fitri. Ya. Kemudian boleh nggak kita sholat duha? Ya, karena sholat duha itu entitasnya lain, sholat Idul Fitri itu entitasnya juga lain. Sehingga ada ulama